Hai kalian para kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarmu? Di sini kita akan membahas alur dari film-film yang kalian bakal suka. Pastinya tidak ada ruginya kalian subscribe dan like. Dan kali ini kita akan membahas alur film Kong Skull Island yang dirilis pada tahun 2017. Tiba-tiba muncul sesosok manusia yang memakai pakaian militer tahun 50-an berewokan dan terlihat kegirangan melihat mereka, dan dia adalah Letnan Hank Marlowe. Ternyata dia adalah terlihat dari awal film, yang berarti sudah tinggal selama 27 tahun. Kejadian itu kita berpindah ke tempat Jackman berada. Jackman yang sedang mengambil air dari empan. Dia didatangi monster monyet yang datang kepada Jackman. Jackman pun lari bersembunyi dan monyet itu terlihat terluka dan kesakitan. Terlihat monyet itu mengambil air dan mulutnya dan minum, lalu monyet itu curiga dan tiba-tiba menarik sesuatu dari dalam air. Ternyata itu adalah cumi-cumi yang gede banget dan terjadi baku tumbuk dengan cumi-cumi itu oleh monyet. Dan monyet itu terlihat mukban dengan cumi dan pergi dengan membawa cumi itu. Di tempat yang berbeda, Marlowe mengajak Conrad dan temannya ke kampung penduduk lokal itu dengan bernama, dia menyebutnya dengan kaum Iwi. Weaver tertarik dengan benteng raksasa yang sangat tinggi. Dia buruk sangka untuk menghalau monyet raksasa. Tadi Marlowe menjawab, bukan, itu mereka takuti, tapi ada monster yang lain lebih ganas yang bersembunyi di bawah pulau. Dan Marlowe pun mengajak Conrad dan temannya ke suatu lokasi. Tempat itu adalah kapal bekas yang terseret di pulau itu. Di dalamnya lokasi yang dianggap oleh tempat sakral oleh kaum Iwi. Di dalamnya terlihat goresan pertama kaum Iwi yang ditakut-takuti karena serangan monster kejam, manusia kejam. Kemudian di goresan kedua, salah satu raksasa ganas yang melindungi para kaum Iwi melindungi para warga sekitar dari raksasa yang lain melahap mereka. Dari goresan terakhir, dua dari beberapa monyet melindungi warga Iwi sudah wafat dan menyisahkan satu monyet pahlawan warga lokal namanya dengan nama Kong. Lord King atau Pulau Skull Island bagaikan Robin Hood atau pahlawan bagi warga kaum Iwi. Pulau ini adalah sarang Kong. Marlowe memberitahu wajar monyet marah karena kemarin turis lokal menjatuhkan banyak sekali peledak. Weaver bertanya, apakah monyet itu yang membunuh teman Marlowe, pilot Jepang yang ada di scenes awal film yang terjatuh dalam Pulau Skull Island? Marlowe memberitahu klarifikasi, bukan monyet itu adalah pahlawan, sedang monster jahat yang tersembunyi di bawah tanah itu adalah pulau yang monster menakutkan yang membasmi para warga lokal. Marlowe menamanya dengan panggilan Skullcrawler. Skullcrawler muncul di dalam tanah, membuat monyet murka atau Kong bisa mengatasinya. Skullcrawler yang berukuran kecil. Marlowe memberi warning, jangan sampai Skullcrawler yang berukuran gede itu muncul, karena monster itulah yang membasmi semua keluarga Kong. Kong yang terlahir dari keturunannya. Kaum Iwi percaya jika Kong mati, Skullcrawler yang berukuran besar akan bangkit dan muncul di atas tanah, dan itu adalah musibah. Kemudian Conrad mengajak Marlowe untuk meninggalkan pulau menuju ke lempot penjemputan di sebelah selatan pulau. Marlowe terlihat bahagia. Marlowe kemudian mengajak Conrad ke sebuah pulau si tentara Jepang yang sudah koit. Kapal itu belum jadi dirakit. Marlowe meminta Conrad untuk menyelesaikan perahu dan nantinya akan dipakai untuk menuju selatan bagian pulau tersebut, lokasi penjemputan. Dan kemudian pada saat Weaver memotret para warga lokal, terdengar suara desahan pun mencari sumber suara. Ternyata di sana ada kerbau gede banget yang terhimpit. Helikopter jatuh pada saat Weaver berusaha mengangkat, dan tiba-tiba ada sesuatu yang mengangkat helikopter itu. Ternyata itu adalah Kong yang membantu si kerbau raksasa. Weaver pun terkejut, namun Kong tidak agresif kepada Weaver dan pergi meninggalkannya. Di lokasi lain, Jackman berusaha mengkontak lainnya tapi tidak bisa. Jackman tersadar kalau dia diduduki adalah sebuah monster. Lalu Jackman menembaki monster itu, namun tidak ada pertarungan. Monster itu pun terlihat takut dan pulang. Jackman curiga dan berbalik, dan benar saja di samping itu Skullcrawler dan langsung menghabisi Jackman. Malam harinya di tempat Packard berada, Bill Randa menyadari bahwa maksud penjemputan Jackman adalah mengambil semua senjata yang ada di kapal Jackman. Packard ingin memakai untuk membunuh Kong yang telah menghabisi anak buahnya. Bill Randa bahwa itu percuma, tapi Packard ingin balas dendam. Namun Packard bersikeras untuk balas dendam.
dan keesokan harinya Merlo memberikan salam perpisahan di makam temannya, seorang pilot Jepang yang sama terjatuh di pulau tersebut yang telah meninggal terlebih dahulu. Jika pakaian dan peran tidak ada, dia adalah saudara baginya. Kemudian Merlo mengambil samurai milik temannya dan siap-siap untuk pergi. Conrad dan Merlo pun telah selesai membenarkan perahu mereka. Hari ini mereka pun akan memakai untuk jalan ke lokasi penjemputan. Merlo pun mengucapkan salam perpisahan pada warga Iwi selama ini telah menerimanya untuk tinggal, dan kelompok Conrad pun Merlo mereka pun pergi. Di seperempat perjalanan, Slipko, sebuah tentara yang mengikuti kelompok Conrad, tiba-tiba menerima panggilan radio. Panggilan itu berpusat dari Kolonel Packard. Slipko kemudian bertanya di mana tempat kelompok Packard. Kemudian Packard menembakkan pistol suar dan jatuh. Kelompok Conrad pun dapat terlihat, berarti lokasi mereka sudah dekat. Conrad pun ingin menjemput kelompok Packard dan tiba-tiba Victor dari ilmuwan Lancet dibawa oleh burung kutilan atau burung pemangsa daging. Conrad dan kelompoknya pun terkaget-kaget dan tidak bisa melakukan apa-apa melihat Victor yang dibantai dan dikeroyok di atas langit oleh burung. Conrad pun mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan untuk bertemu kelompok Packard, dan sesampainya dengan lokasi yang telah ditandai, akhirnya Conrad pun bisa bertemu dengan Packard. Conrad memperkenalkan Merlo kepada Packard. Conrad kemudian mengajak Packard untuk melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi penjemputan, namun Packard tidak mau. Dia ingin menjemput Checkman terlebih dahulu. Sempat terjadi cekcok karena Merlo tahu bahwa tempat Checkman jatuh berada di dalam tempat Skullcrawler. Conrad pun tak mau harus membantu Packard dan menemukan Checkman. Mereka pun berangkat mencari Checkman. Di perjalanan mereka melihat banyak banget rangka raksasa yang betul sekali. Di situ banyak tulang belulang orang utang. Kong Merlo terlihat takut, tahu kalau di sana itu adalah rumah Skullcrawler. Namun Packard keras kepala untuk pergi ke sana karena Conrad terlanjur setuju untuk masuk ke dalam. Dan setelah masuk dan rumah Skullcrawler itu, di dalam ternyata banyak sekali tulang belulang berhamburan, baik yang berukuran gede namun kecil. Dan salah satu bawahan Packard menyalakan rokok Surya 12 yang memicu ledakan gas yang ada di sampingnya dan meledak karena dipenuhi gas yang mudah meledak yang berada di luar dari asap dari bawah tanah. Dan tiba-tiba terdengar suara aneh. Betul saja, itu adalah monster Skullcrawler. Skullcrawler itu mengeluarkan tengkorak yang terdapat kalung bertuliskan Checkman. Samping Conrad tahu kalau Checkman telah mati dan dimakan Skullcrawler. Dan tiba-tiba dari belakang Bill dimakan oleh Skullcrawler yang mereka berada di dekat dan tidak bisa apa-apa. Terjadi pertempuran melawan Skullcrawler. Tak hanya Skullcrawler, yang burung pemakan daging pun ikut meramaikan. Kemudian Weaver melempar korek ke arah asap dan kemudian meledak, dan akhirnya mereka pun bisa membunuh Skullcrawler. Mereka pun pergi di situ menunjukkan kalung Checkman kepada Packard dan memberitahu kalau Checkman telah koit. Tapi Packard keras kepala menjalankan perjalanan untuk mengambil senjata dan meledak di tempat Checkman terjatuh membunuh Kong. Merlo memerintahkan untuk menyalahkan Kong karena Kong adalah pahlawan 10 Skull Island karena ancaman sebetulnya adalah monster Skullcrawler. Packard keras kepala akan menyakiti semua monster itu. Setelah menyakiti Kong, disitulah mereka berpisah. Packard dan kelompok berjalan menuju lokasi Checkman dan mengambil bom senjata, dan kemudian Conrad dan kelompoknya berjalan ke sungai mengambil kapal dan menantinya kepulangan Packard. Conrad Merlo menuju tempat yang lebih tinggi untuk melihat tempat kapal, sementara Packard menemukan helikopter Checkman yang berisi persenjataan dan bom. Malam harinya, Packard memberitahu bawahannya untuk siap-siap, sedangkan Conrad dan Weaver berhasil menuju gunung yang melihat sungai dan lokasi kapal yang terlebih dahulu. Tak lama muncul Kong di balik kabut mendatangi mereka. Weaver menghampiri mereka. Yang ketakutan menyentuh Kong terlihat santuy, dan kemudian terlihat ledakan yang tidak jauh. Lalu Kong terlihat murka dan semua perhamburan. Packard dan pasukannya pun Conrad memberitahu Brooks untuk pulang ke kapal. Conrad Weaver ingin menolong Kong terlebih dahulu, baru kemudian ke kapal. Merlo tahu itu mengikuti Conrad dan membantu Kong di tempat Packard. Akhirnya dia berhasil memanggil Kong untuk mendekati mereka. Pada saat mendekati, Packard melempar api ke danau dan Kong pun terbakar dan jadilah monyet bakar. Kong pun lemas. Pada saat Kong pingsan, Packard memasang peledak di sekitar Kong. Pada saat mau meledakkan Kong, muncullah dan menghentikan Packard dan menemukan bom
yang menekan bom dan terjadilah cekcok di antara mereka. Packet keras kepala ingin membunuh Kong. Slipko tahu bahwa ini tidak benar dan membela Conrad dan menyuruh atasannya untuk menyerahkan bom. Itu pada saat mereka saling cekcok di dalam tanah muncul gelombang aneh. Ternyata itu adalah Skullcrawler yang berukuran lebih gede yang ditakuti oleh Marlowe, dan akhirnya muncullah juga semua orang lari terbirit-birit kecuali Packet. Kong lalu bangun, lalu dia tumbuh Packet dan terjadi pertempuran antara Kong yang loyo dengan Skullcrawler. Paginya, Sun dan Brooks menunggu di kapal sementara kelompok Conrad dan pasukan berlarian terbirit-birit menjauhi dari Skullcrawler monster. Conrad menyuruh Weaver menembakkan suar di atas gunung agar Brooks dan mengetahui tempat mereka. Lalu Conrad dan beberapa orang mencoba memancing Skullcrawler untuk mengulur waktu. Pada saat Conrad dan temannya memancing Skullcrawler, dari jauh muncul lakon. Terjadi baku tumbuk yang sengit antara Skullcrawler dan Kong. Weaver yang di atas gunung akhirnya bisa menembakkan suar. Kong yang loyo terlihat tersangkut dan terpojok. Kemudian muncul Brooks dengan kapalnya mencoba menembaki Skullcrawler. Skullcrawler berjalan mendekati mereka. Marlowe, Weaver, dan para tentara menembaki Skullcrawler sebisa mungkin. Lalu Kong akhirnya bisa lepas dari ikatan dan melemparkan Skullcrawler dengan baling-baling kapal, dan kena Skullcrawler pun terjatuh dan Kong menjerat Skullcrawler dengan rantai kapal. Yang pada saat pertempuran terjadi, Weaver terjatuh dari gunung dan susah payah Skullcrawler berhasil dilumpuhkan oleh Kong. Lalu kemudian Kong menolong Weaver tenggelam. Ternyata Skullcrawler itu masih bernapas. Kong pun melawan Skullcrawler dengan Weaver yang masih di tangannya. Beruntungnya Kong masih bisa habisi Skullcrawler dan berhasil menyelamatkan Weaver, dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu terlihat 3 helikopter penjemputan mereka pun menengok dari jauh. Pada akhirnya Marlowe berhasil bertemu dengan keluarganya setelah 29 tahun berpisah. Akhirnya cerita terlihat Conrad, Weaver di sebuah ruangan. Lalu muncul Brooks dan Sam menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan, masih banyak lagi monster. Brooks berkata bahwa Kong adalah bukanlah satu-satunya raja, dan kemudian dari layar terlihat berbagai bentuk monster raksasa penghuni bumi. Dan habislah cerita alur film Kong Skull Island. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa kalian subscribe dan like video ini, dan juga kalian bisa request film yang kalian mau, dan see you next time.